tonggak sejarah dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Selain itu, di dalam podcast ini kita akan menjelajahi makna dan pesan di balik peristiwa ini, serta bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Sebelumnya, perkenalkan kami Osmo dari MTS Atapa Bondowoso. Saya Linda yang disertai oleh Saya Ziva. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang mau meluangkan sedikit waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Baik, silakan Ustadz untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah SPD, berkhidmah di MTS Taqwa Bondowoso. Saat ini alhamdulillah diberikan sebuah amanah sebagai wakil agama di MTS Taqwa Bondowoso. Oke, kita masuk ke materi pertama. Baik Ustaz, sebelumnya apa sih itu Isra Mi'raj dan apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut? Baik, mungkin kalau diceritakan secara gamblang, secara terperinci, tidak butuh 1-2 menit saja, butuh 3 hari mungkin begitu. Karena memang Ustaz baca bukunya juga sampai sebegitunya, panjang sekali ceritanya. Di singkatnya, Isra itu perjalanan Rasulullah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu di malam hari Rasulullah kedatangan tamu. Pada saat itu Rasulullah dalam keadaan berbaring bersama dengan Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah pas di tengah-tengahnya itu. Nah, ada riwayat yang mengatakan malaikat Jibril itu turun melalui atap rumah. Langsung membawa Rasulullah. Malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail dan 1 malaikat tadi. Dibawalah Rasulullah itu menuju ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam itu Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, mulai dari bawah tenggorokan sampai dengan pusatnya. Untuk apa? Untuk hatinya disucikan, dibersihkan. Nah, saat itu malaikat Jibril minta tolong untuk mengambilkan 3 cantik air Zam-Zam. Dibersihkanlah hatinya, terus berkali-kali 3 kali basuhan. Setelah selesai, akhirnya dikeluarkan hati itu dan dimasukkan 1 bejana emas yang di dalamnya berisi dengan keyakinan dan juga Islam. Sehingga dengan demikian penuhlah di dalam dada Rasulullah tentang kemantapan keyakinan dalam beragama Islam. Dan setelah itu kembalikan lagi hatinya, ditutup kembali dadanya. Lanjut cerita, Rasulullah disiapkan buruk. Buruk ini hanya istilah saja. Buruk itu ya hewan yang besarnya tidak lebih besar daripada keledai dan tidak lebih pendek atau lebih kecil daripada bilwal. Seperti itu, warnanya putih, dan kalau melangkah buruk ini sejauh mata kita memandang. Kalau kecepatannya, yang kecepatan kilat itu sudah sampai. Ini panjang sekali ya. Panjang singkat cerita, saat itu Rasulullah menunggangi buruk didampingi oleh malaikat tersebut, diperjalankan oleh Allah mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, saat perjalanan itu banyak sekali Allah menampakkan, memperlihatkan kekuasaan-kekuasaannya kepada Rasulullah. Mi'raj itu naiknya Rasulullah mulai dari tangga yang disiapkan oleh Allah di Masjidil Aqsa ini menuju ke langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha dan juga ke Mustawa menjumpai Allah di sana. Itu Mi'raj. Itu singkatnya begitu. Mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi, Ustaz? Apa yang menjadi latar belakang? Isra Mi'raj ini salah satu bentuk hiburannya Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah dalam keadaan berduka cita, sangat sedih sekali. Sehingga dengan demikian kata saya itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggal oleh 2 seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Siapa itu? Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, istri beliau. Ini istri yang mungkin kalau kita cari saat ini sangat-sangat sulit untuk mendapatkan istri yang seperti ini.
semua kehidupannya diperuntukkan untuk perjuangannya Rasul. Ustaz punya cerita, ini mungkin juga sebagai gambaran nanti bagi siswa putri kita, bagaimana ketika sudah menjalin hubungan atau bersuami, nanti ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Suatu ketika Rasulullah baru pulang dari menciarkan atau menegakkan agama Islam, baru pulang menuju rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi disambut oleh Sayyidah Khadijah. Setelah itu Rasulullah masuk ke rumahnya, langsung Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Tidak terasa ternyata karena memang kecapean, mungkin Rasulullah letih sekali pada saat itu Rasulullah tertidur. Sayyidah Khadijah memandang wajahnya Rasulullah. Tidak terasa tahu betul bagaimana perjuangannya Rasulullah. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini tidak kuat meneteskan air matanya. Itu menetes ke pipinya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah kaget dengan tetesan air mata itu. Rasulullah kaget terbangun. Ya Sayyidah Khadijah, wahai istriku, kenapa kau menangis? Rasulullah tanya, apakah kau menyesal menikah denganku? Yang semula kau adalah saudagar yang kaya raya, saat ini kau hartanya habis, tidak ada satupun harta yang tersisa untuk perjuanganku. Apakah kau menyesal? Ini pertanyaannya Rasulullah. Bagaimana jawabannya dari Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, sedikit pun aku tidak menyesal menikah dengan engkau. Walaupun hartaku sudah habis untuk perjuanganku, misalkan perjuangannya kau masih belum selesai sedangkan aku sudah meninggal, saya rela tulang belulangku kau ambil untuk perjuangan. Wah, ini dahsyatnya Sayyidah Khadijah membela perjuangan Rasulullah. Belum lagi yang kedua, yaitu adalah pamannya beliau Abu Thalib. Ini juga seorang paman yang membela bagaimana perjuangannya Rasulullah. Jangan sampai ada seseorang yang menyakiti Rasulullah, maka yang terdepan membelanya adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, pada saat itu Rasulullah kehilangan beliau, sama-sama wafat. Namanya juga orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya Rasulullah, ya Rasulullah merasa sedih, manusiawi Rasulullah sedih. Nah, dengan begitulah hanya Allah menghibur tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana reaksi umat Nabi Muhammad dan kaum Quraisy? Kapan? Saat peristiwa itu terjadi, saat mendengar. Oh begitu, baik. Setelah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, Rasulullah menyampaikan kepada kaum Arab pada saat itu. Setelah disampaikan, banyak sekali para sahabat yang semula beriman kepada Rasulullah, mempercayai Rasulullah, ternyata banyak yang murtad. Karena memang kejadian ini ya tidak masuk akal. Banyak yang murtad, banyak yang tidak mempercayainya. Ternyata pada saat itu memang Sayyidina Abu Bakar masih belum mendengarkan informasi itu. Akhirnya datanglah para sahabat atau orang-orang musyrikin, bukan para sahabat, orang-orang musyrikin pada saat itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar menceritakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Dan tidak hanya demikian, orang musyrik itu mengkelabui Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bagaimana tidak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena memang mereka orang musyrik itu tahu kalau pasti Sayyidina Abu Bakar ini yang orang yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Saat itu dikelabui oleh oleh orang musyrik. Tapi apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? Benar, yang kamu ceritakan itu yang menyampaikan adalah Rasulullah. Tanya kembali seperti ini. Ya benar. Kalau memang demikian, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan hal yang seperti itu, lebih dari itu pun saya tetap percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu adalah shadiqul masduq. Nah ini ada hikmah di sini untuk kita. Makanya kalau orang ingin dipercaya itu ya memang harus jujur terlebih dahulu. Kalau sudah orang itu pernah berbohong satu kali saja, maka sulit untuk dipercaya. Dari kisah tadi, pelajaran apa yang dapat kita petik dalam peristiwa itu, dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan yang sekarang itu udah serba teknologi, apalagi terutama itu remaja yang sekarang udah apa-apa pakai gadget. Terima kasih. Jadi
informasi yang kita dapati dari gadget, dari media massa dan lain sebagainya, saat ini sudah banyak hoaxnya daripada benarnya. Betul ya, banyak hoaxnya. Maka dari itu, saat ini memang harus betul-betul kita terbagi terlebih dahulu. Jangan sampai karena kita ikut-ikutan berita yang ada di media sosial tanpa mentabayun, memperjelas kebenarannya sudah benar atau belum. Lalu kalau sudah memang jelas benar, terbukti kebenarannya, ya silahkan kita menyampaikan informasi. Tapi kalau masih belum begitu benar, masih kita ragu-ragu misalkan, ya jangan kita, lebih baik jangan kita menyampaikan informasi. Menurut Ustaz, bagaimana sih cara agar generasi muda, terutama remaja yang saat ini hidupnya itu tidak lepas dari teknologi, untuk mempelajari dan mendalami kisah-kisah sejarah Islam, seperti contohnya Islam? Sebenarnya kalau ya sah-sah saja, boleh-boleh saja kita belajar ke teknologi, ke HP dan media massa saat ini, ke Google misalkan, kita belajar tentang bagaimana kisah Israel, ya sah-sah saja. Tapi jangan tinggalkan kita langsung belajar kepada kitab yang kepada buku, atau kita langsung lagi kepada orang yang memang ahli dalam hal itu. Karena kenapa? Kalau di Google, kalau di media sosial lainnya itu banyak sekali sekarang penyimpangan terkait dengan informasi soal ini. Maka dari itu memang harus betul-betul punya sandaran yang kuat, entah itu guru kalian ataupun kitab atau buku yang kita baca. Oke, terima kasih Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan. Sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, mungkin di nomor 2 Terima kasih tehnya ya, tes yang sudah. Oke, kita lanjut ke bagian sesi Q&A, di mana pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari siswa-siswi angkatan secara langsung. Karena kemarin kita sempat di story di IG OSIP itu memberikan ruang untuk siswa-siswi MTS bertanya kepada siswa-siswinya. Yang pertama itu bagaimana Isra Mi'raj mengajarkan tentang pentingnya salat. Baik, terima kasih. Tidak ada perintah dari Allah itu yang langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad kecuali sholat. Allah memerintahkan kepada kita yang perintah itu melalui malaikat Jibril. Tapi yang satu ini Allah memerintahkan sholat, langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Artinya apa? Kalau ada perintah yang masih melalui perantara, itu jauh lebih penting daripada perintah yang langsung disampaikan kepada yang bersangkutan. Itu pentingnya sholat kita. Maka dari itu perintah sholat di sini menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan perintah-perintah lain. Mungkin kalau kita saat ini tidak bisa langsung mi'raj menerima perintah sholat sebagaimana Rasulullah yang sudah alami, tapi as-sholatu mi'rajul mu'min. Dengan sholat itulah kita bisa mi'raj mengenai Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Begini Ustaz, sekarang kan anak remaja itu sering malas sholat, padahal sudah tahu hukuman Ustaz. Itu bagaimana cara mengatasi orang yang malas sholatnya? Dilihat dulu malasnya karena apa, kenapa. Nah itu mungkin bisa dilihat dari penyebabnya kenapa malas sholat. Kalau menyampaikan terkait dengan ancamannya dan bahkan menyampaikan keutamaannya orang yang sholat seperti apa sudah sering kali, tapi kenapa kok masih tetap anak-anak itu tidak sholat dan sebagainya? Kita lihat penyebabnya apa. Karena yang pertama saat ini nih, kurang perhatian dari orang tua sendiri. Mohon maaf, kurang perhatian dari orang tua karena mungkin orang tuanya sibuk mencari nafkah, mungkin orang tuanya memperhatikan yang lain sehingga kurang memperhatikan sholatnya anak. Kayak paling berperan dalam memperhatikan sholat seorang anak itu sebenarnya orang tua. Lebih banyak bersama dengan orang tua. Tapi Ustaz, kalau misal orang tuanya kayak ya emang benar-benar gak perhatian sama anaknya, cuma ngasih fasilitas, itu gimana bisa?
paling tidak orang tua, pesan kami untuk orang tua khususnya, paling tidak orang tua memasarkan kepada entah itu guru ngaji atau ustadz-ustadz yang ada di langgar atau musola terdekat, pasrahkan anak atau dipasrahkan di pondok pesantren. Ya, dengan demikian bisa ada yang menggantikan posisi sebagai orang tua. Jadi Ustaz, selanjutnya apa saja ajaran penting yang diterima Nabi Muhammad selama Yang pertama yaitu tentang pelajaran tentang keyakinan. Ini di sini memang betul-betul menguras tentang keyakinan seseorang. Kalau memang keyakinan keimanan seseorang itu masih belum tertanam tertancap dengan dalam-dalamnya, itu melihat atau mendengar peristiwa Isra Mi'raj ini bisa murtad seperti beberapa sahabat yang bisa sampaikan. Itu pelajaran tentang keyakinan. Nah, yang kedua ada pelajaran ini mungkin juga bisa kita ambil dari cerita yang mungkin tidak kami ceritakan di sini. Ada salah satu tadi peristiwa malaikat Jibril membasuh 3 kali basuhan hatinya Rasulullah, membersihkan, disucikan. Itu bisa kita petik di sana bahwa ketika orang akan sholat, akan menghadap kepada Allah, hatinya dibersihkan terlebih dahulu. Hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran, dibersihkan dari pada penyakit hati, misalkan ujub, takabur, ini mungkin dan lain sebagainya. Dibersihkan dulu. Mungkin dengan cara baca istighfar dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk membersihkan itu ya dengan beristighfar. Kenapa loh malaikat Jibril menggambarkan dengan 3 kali basuhan? Ini gambaran ketika kita wudhu, tidak kita wudhu itu 3 kali basuhan. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita petik dari sejarah Isra Mi'raj. Masuk juga yang paling terakhir, kalau orang ingin dipercaya, dia harus jujur. Itu kuncinya. Sebagaimana yang sudah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah terkenal dengan al-aminnya, orang yang jujur. Maka orang yang pertama yang membenarkan hal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, mendapat gelar As-Siddiq karena memang yang membenarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. jika berwudu itu cuma kayak dibasuh 1 kali itu apa boleh dan tetap sah? Ya boleh. Yang penting misalkan membasuh muka cuma 1 kali, boleh. Yang penting sudah merata basah hanya, tapi sunnahnya Seberapa penting Ustaz untuk remaja berdalam tentang peristiwa Islam secara masyarakat? sangat penting sekali. Bahkan tidak hanya di kisah-kisah, semua kisah-kisah Rasulullah itu sangat penting untuk dipelajari oleh para remaja. Ya, dengan demikian isi dalam Al-Quran itu 2/3-nya ada kisah atau sejarah. Sehingga dengan adanya sejarah itu nanti akan menguatkan kita. Sangat penting. Dari kisah Isra Mi'raj tadi, perjalanan Nabi Muhammad itu ada bagian di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur. Oh ya. Apa sih apa yang dimaksud dengan Baitul Maqmur itu dalam Memang tidak kami ungkapkan, tidak kami sebutkan tadi ketika cerita singkat seperti apa itu Isra Mi'raj. Memang betul ada kaitannya dengan Baitul Maqmur. Apa itu Baitul Maqmur? Baitul Maqmur itu kalian tahu Ka'bah? Tahu ya? Ka'bah itu kan pusat ibadahnya penduduk bumi. Ka'bah. Nah, Baitul Maqmur itu adalah Ka'bahnya penduduk langit. Di pusat beribadahnya penduduk langit. Semua para malaikat yang ada di langit sana, ya pusat ibadahnya di Baitul Maqmur. Kalau kita tawaf di Ka'bah, malaikat juga tawaf di Baitul Maqmur. Sehingga yang masuk ke dalam Baitul Maqmur itu ada 70.000 malaikat. Pusat ibadahnya penduduk langit. Berarti malaikat itu ada Banyak. Tidak hanya 10 yang harus kita ketahui, itu banyak sekali. Banyak malaikat. Isra Mi'raj itu kan
artinya perjalanan dari Baitul Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu apa yang terjadi? Di Masjid Al-Aqsa itu saat itu Rasulullah begitu nyampe di Masjid Al-Aqsa, langsung Rasulullah mengangkat buruknya itu ke pintu Masjid Al-Aqsa. Setelah nyampe ke dalam, langsung Rasulullah sholat sunnah tahiyatul masjid di sana, yang ditemani oleh malaikat Jibril. Setelah selesai, ternyata tidak disangka-sangka di belakang Rasulullah begitu banyak sekali para nabi yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelumnya Rasulullah berkumpul semuanya. Termasuk juga para malaikat banyak sekali di sana berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya malaikat Jibril akan mengikom di masjid itu. Nah, Rasulullah lah yang diharui untuk menjadi imam. Saat itu Rasulullah menjadi imam, mengimami semua malaikat yang hadir di Masjid Al-Aqsa bersama dengan para nabi di sana. Rasulullah menjadi imam salat sunnah salat berjamaah. Selama peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, apa aja sih Ustaz tanda-tanda keajaiban yang terjadi? Dari perjalanan Isra saja banyak sekali keajaiban yang Allah perlihatkan kepada kita, karena memang tujuannya Allah mengisra dan memi'rajkan Rasulullah itu liyuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Rasulullah min ayatina, dari tanda kekuasaannya Allah. Salah satu contoh adalah saat Rasulullah Isra itu Rasulullah diperlihatkan kebun kurma yang sangat banyak sekali. Kebun kurma. Terus malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau apakah itu?" Rasulullah menjawab, "Tidak, Jibril, saya tidak tahu." Jibril memberitahu kepada Rasulullah, itu kebun kurma itu letaknya berada di kota Taibah. Kota Taibah di sini kota yang mana nantinya engkau akan dihijrahkan ke kota tersebut. Saat ini kota Taibah itu sudah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Ya, setelah itu jalan lagi sampai di suatu tempat, ternyata Allah memperlihatkan ada suatu kaum yang melempari kepalanya sendiri dengan batu, mengukurnya dengan batu, terus begitu hancur kembali lagi dipukuli lagi pakai batu. Akhirnya malaikat Jibril tanya, "Ya Rasulullah, engkau apakah tahu siapakah itu?" Rasulullah menjawab, "Tidak, malaikat Jibril, saya tidak tahu." Lalu malaikat Jibril memberitahu, itu merupakan gambaran umat yang engkau kelak bagi mereka yang meninggalkan sholat. Banyak sekali, termasuk juga salah satunya ini juga perlu menceritakan saat itu Rasulullah diperjalankan lagi, dipertontonkan atau diperlihatkan ada suatu kaum yang semuanya telanjang, tidak pakai busana kecuali hanya kemaluannya saja yang ditutup. Itu juga mereka makan pohon zakum. Pohon zakum itu pohon yang berduri. Kalian makan tenggorokannya langsung duka ya. Dan tidak hanya ada gitu, bahkan dipaksa untuk makan api dan bara api yang berasal dari luar. Ngeri ya. Nah, akhirnya malaikat Jibril tanya, "Tahukah engkau Rasulullah siapakah itu?" Rasulullah menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Malaikat Jibril memberitahu kembali kepada Rasulullah, "Dia adalah gambaran umatmu kelak bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat dan bersedekah." Nah, itu banyak sekali kisahnya. Nah, kalau saya ceritakan mungkin nanti perlu podcast khusus untuk ini mungkin ya. Kalau cerita semuanya nanti habis kok. Berarti secara kesimpulan itu selama perjalanan itu juga Rasulullah itu diperlihatkan apa aja azab yang bahkan ketika Rasulullah juga dinikmatkan begitu, Rasulullah memperlihatkan seperti apa surga, gambaran surga, seperti apa gambaran neraka, itu juga azab apa yang ada di neraka, bagaimana bentuk azabnya itu juga dilihatkan.
Bagaimana Isra Mi'raj mengajarkan tentang Isra Kekuasaan Allah. kekuasaan? Nah, memang betul, ini salah satu bukti kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Allah sangat kuasa sekali. Bayangkan ada saat ini seorang manusia yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja yang ditempuh separuh malam. Ada? Tidak ada. Hanya Rasulullah yang bisa. Inilah suatu bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa melakukan atau membuat hambanya berjalan separuh malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak hanya demikian, menaikkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa dan Sidratul Muntaha juga Allah sangat kuasa. Walaupun ada orang yang bisa seperti itu, saya yakin pasti tubuhnya ini nanti ya akan hancur karena dengan kecepatan kilat seperti itu. Tapi Rasulullah tetap dan itu rohani dan jasmaninya diperjalankan. Itu bukti kekuasaan Allah. Tidak ada alasan lagi buat gak kita sholat gitu. Nah, betul. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast. Wah, banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mas. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan yang bisa sampaikan untuk generasi muda di luar sana, terutama remaja yang ada di Makassar. Baik, terima kasih. Pesan yang pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Karena perintah sholat ini perintah yang sangat istimewa sekali dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Ini merupakan oleh-olehnya Rasulullah. Kalau kalian bepergian, orang tuanya misalkan bepergian, yang kalian tanyakan apa? Oleh-oleh. Nah, mana oleh-olehnya? Mana oleh-olehnya? Nah, inilah oleh-olehnya Rasulullah. Kita pelihara, kita jaga. Siapa yang bisa mempeliharanya, menjaganya sebuah hidupnya ada mulia. Itu sebagaimana hadis dari Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad. Kabaran siapa yang mendirikan salat, menegakkan salat, maka dia yang menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamat. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka justru dialah yang merobohkan. Situ petang dulu. Terima kasih sudah mau datang dan meluangkan waktunya untuk kita berbagi ilmu juga buat kita, dan semoga ini yang kita yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang di luar sana yang mungkin masih malas sholat dan belum tahu apa itu peristiwa. Baiklah, kami dari podcast EduTalk mengucapkan terima kasih. Saya Lila Dan saya Siva, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.